Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khair wal barakat wa bi taufiqihi tahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudaraku, marilah yang pertama kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan kita segalanya. Semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, saking banyaknya nikmat itu, kita tidak mampu untuk menghitung nikmat itu satu persatu. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha." Kalau seandainya engkau hendak menghitung nikmat yang Allah berikan kepadamu, niscaya engkau tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita untuk mengganti nikmat yang Allah berikan. Hanya saja kita diperintahkan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, seorang suri tauladan kita, seorang pemimpin sepanjang masa yang kita nantikan bersama syafaat beliau di yaumul qiyamah. Akhibai zumalail kiram, saudara-saudaraku semuanya, Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi birrul walidaini atau berbakti kepada orang tua dengan posisi yang amat tinggi derajatnya di dalam Islam. Dibuktikan dengan banyak ayat yang menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan hal tersebut dengan birrul walidain. Sebagaimana contoh, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Setelah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembahnya kepada Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua hendaknya berbuat baik. Atau dalam ayat lain, la ta'budu illallah wa bil walidaini ihsana. Jangan menyembah Allah, jangan menyembah selain Allah. Setelah itu wabil walidaini ihsana, hendaknya engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kita kalau berbicara mengenai birrul walidain, kita akan diingatkan tentang sebuah kisah yang pastinya sudah tidak asing lagi di mata kita, yaitu tentang kisah seorang pemuda yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW, dan dia hidup di Yaman. Dia hidup bersama seorang ibunya yang sudah tua renta, lumpuh, buta. Siapakah pemuda itu? Pemuda itu namanya adalah Uwais Al-Qarni. Pada saat itu semua orang Islam ingin menatap Nabi Muhammad SAW, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, mengorbankan segala sesuatunya untuk berjumpa dengan Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Tetapi tidak dengan Uwais Al-Qarni. Beliau rela tidak bertemu dengan Nabi Muhammad SAW karena ingin merawat ibundanya. Uwais Al-Qarni merupakan seorang yang miskin. Hingga suatu ketika datanglah hari di mana Uwais Al-Qarni datang setelah bekerja kepada ibunya. Lalu ibunya mengatakan, "Wahai anakku, seandainya ibumu ini sebentar lagi sudah tidak ada, maka ada satu cita-cita yang ibu ingin sampaikan kepadamu." Maka sang Uwais ini berkata kepada ibundanya, "Apa itu wahai ibunda? Cita-cita apa wahai ibunda?" Langsung ibundanya mengatakan, "Wahai Uwais Al-Qarni, aku ingin menunaikan ibadah haji." Saudara-saudaraku semuanya, jarak antara Yaman sampai Mekah itu bukanlah jarak yang dekat. Sementara perbekalan yang harus dikeluarkan untuk jarak yang begitu jauhnya itu juga tidak sedikit. Sementara Uwais Al-Qarni dan keluarganya itu bukanlah orang yang berkecukupan akan hartanya. Lalu akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia berupa akal kepada Uwais Al-Qarni untuk membeli sebuah ekor sapi. Akhirnya pada saat itu Uwais Al-Qarni membuatkan sebuah kandang di atas bukit. Dan tidak seperti biasanya Uwais Al-Qarni mengembalakan sapinya itu dengan digotong, dengan digendong naik turun bukit. Yang dimaksudkan agar setiap hari otot-ototnya semakin kuat. Setiap hari dia berlatih untuk menggendong sapi itu. Hingga orang-orang mengatakan kalau Uwais Al-Qarni adalah orang yang sudah gila. Sampai masanya 8 bulan lamanya. Akhirnya
sapi itu semakin gemuk dan tentunya semakin berat. Dan Uwais Al-Qarni mampu menggendong sapi itu dari dataran yang rendah hingga sampai kepada puncak bukit. Dan ini merupakan sebuah karunia Allah Subhanahu wa taala, pertolongan yang Allah berikan kepada Uwais Al-Qarni. Hingga datanglah waktu haji dan tibalah pada saat itu Uwais Al-Qarni sudah mampu untuk mengangkat beban yang amat berat. Hingga pada saat itu saudara-saudaraku semuanya, mampulah si Uwais Al-Qarni ini melakukan perjalanan dari Yaman menuju Mekah menggendong ibundanya. Karena terbiasa menggendong beban yang berat, maka untuk menggendong beban yang ringan ini akan lebih mudah. Saudara-saudaraku rahimani wa rahimakumullah. Lalu apa balasan Allah Subhanahu wa taala kepada Uwais Al-Qarni? Yaitu ketika Rasulullah SAW berwasiat kepada Sayyidina Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Ali bin Thalib. Dua orang ini sudah pasti masuk surga. Tetapi dua orang ini diminta ketika suatu hari pada bulan haji datang orang dari Yaman, maka dua orang ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta doa kepada orang yang datang dari Yaman, yaitu Uwais Al-Qarni. Ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Uwais Al-Qarni, di mana Uwais Al-Qarni ditinggikan derajatnya, disetarakan, bahkan para sahabat yang mulia diminta untuk berdoa, meminta doa kepada Uwais Al-Qarni. Tidak sampai di situ, ketika Uwais Al-Qarni mati, bukan hanya manusia yang memandikan jenazahnya, tetapi para malaikat turun dari langit menuju bumi untuk memandikan, mengkafani dan mensolati jenazah Uwais Al-Qarni. Itulah balasan kepada orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Bukan hanya orang muslim yang ketika dia berbakti kepada ibundanya lalu dia diberikan pertolongan oleh Allah, diberikan karunia oleh Allah. Bahkan orang kafir yang dia berbakti kepada orang tuanya, dia akan diberikan kehidupan yang layak di dunia. Dia akan diberikan kehidupan yang baik di dunia. Lalu bagaimana dengan orang muslim? Pastinya dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Maka dari itu saudara-saudaraku semuanya, marilah kita berbakti kepada orang tua kita sebelum itu terlambat. Kalau orang tua kita masih hidup, ayo kita berbakti dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada orang tua kita. Walaupun kebaikan yang kita berikan kepada orang tua kita ini tidak akan pernah mampu menggantikan kebaikan yang diberikan orang tua kepada kita. Dan apabila orang tua kita sudah tidak ada, maka sebaiknya kita selalu berdoa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni seluruh dosa-dosa orang tua kita. Itulah sedikit yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.